Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sampai detik ini, pada sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali di At-Tafkir Channel pada acara kajian singkat Ramadan. Pada kesempatan kali ini dengan tema menyikapi dengan bijak perbedaan pendapat di kalangan umat Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu di kalangan pemikiran khazanah pemikiran Islam banyak sekali perbedaan pendapat yang tentu kita harus mampu berbuat bijak terhadap pendapat tersebut. Coba saya ingin menggambarkan suatu perbedaan itu sebenarnya tidak hanya terjadi pada saat ini. Dari generasi ke generasi, bahkan daripada masa Rasulullah dan para sahabat, termasuk juga para imam mazhab kita sebagai rujukan dalam hal bermuamalah, berfikih, termasuk di kondisi saat ini, tentu banyak yang kita temui perbedaan pendapat yang harus bagi kita mengambil suatu langkah bijak dalam menyikapi dari perbedaan pendapat tersebut. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita mengingat kembali bahwa pada masa Rasulullah sebenarnya sudah perbedaan pendapat itu sudah lumrah terjadi. Salah satu contoh misalnya ketika Rasulullah sepulangnya dari perang Ahzab, beliau kemudian memerintahkan untuk para sahabatnya berangkat ke Bani Quraidah. Kemudian Rasulullah sampai menyampaikan bahwa jangan sampai engkau salat sebelum sampai dengan Bani Quraidah. Para sahabat kemudian mendengar hal itu dengan dua perspektif, dua sudut pandang. Yang pertama adalah ia bekerja, ia melaksanakan suatu perintah itu sesuai apa yang didengarkan oleh Rasulullah. Maka si kelompok sahabat yang ini kemudian dia berangkat dan dia benar-benar tidak sholat asar sampai ke Bani Quraidah. Apa yang terjadi karena jaraknya yang begitu jauh? Akhirnya kemudian salat asar itu dilewati, salat maghrib dilewati, akhirnya kemudian salat tersebut kemudian dijamak. Sehingga ia mendengarkan apa yang disampaikan Rasulullah, ya sampai ke Bani Quraidah, baru kemudian beliau adalah para sahabat salat. Kemudian kelompok yang kedua yang memaknai sebagai suatu perintah Rasulullah untuk benar-benar menyegerakan berangkat ke Bani Quraidah. Sampai kemudian di suatu hal lain bahwasanya yang memahami salat asar ini adalah suatu kewajiban yang harus segera ditunaikan ketika sudah waktunya dan tidak boleh di lain waktu. Maka kemudian ia memaknainya dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu ternyata adalah dengan ia tetap sholat sebelum sampai ke Bani Quraidah, tapi ia menyegerakan untuk sampai ke Bani Quraidah. Nah, dari kedua kelompok sahabat tersebut kemudian sama-sama menghadap kepada Rasulullah SAW. Beliau menghadap pada Rasulullah kemudian bertanya, bagaimana pendapat engkau ya Rasulullah tentang kami? Kami berangkat ke Bani Quraidah dan sholat sampai benar-benar sampai ke Bani Quraidah. Sedangkan yang kelompok yang satunya adalah ia sholat ketika sudah waktunya masuk asar, tapi benar-benar menyegerakan untuk sampai kepada Bani Quraidah. Apa yang terjadi dengan perbedaan pendapat tersebut? Rasulullah apakah kemudian marah? Tidak. Apakah kemudian menyalahkan satu? Tidak. Tetapi Rasulullah adalah tersenyum dengan apa yang disampaikan oleh para sahabatnya. Tidak ada yang salah, kalian adalah benar semuanya. Apa hikmah yang dapat diambil dari situ? Ternyata apa yang itu adalah sifatnya adalah suatu hal yang boleh untuk berbeda, suatu syariat yang boleh untuk berbeda, maka itu adalah dibolehkan. Dalam istilah Islam dikenal ada usul, di situ juga adalah furu. Di situ hal yang mendasar dalam berislam, dalam akidah, di situ juga adalah yang furu. Ada furu yang itu adalah boleh untuk berbeda pendapat. Maka silahkan berbeda pendapat, dan dalam hal apa? Kalau dalam persoalan adalah akidah, persoalan usul, jangan sampai kita berbeda pendapat. Tetapi
Jangan sampai kita melakukan suatu penyelewengan, penyesatan dan semacamnya. Tetapi persoalan-persoalan furu, persoalan-persoalan cabang yang di situ ada dalilnya, sama-sama memiliki dalil, itu adalah jangan sampai kepada kaum muslim, saudara-saudara kita muslim, jangan sampai kemudian kita bermasalah, kita bermusuhan lantaran hanya perbedaan pendapat yang ada. Pemirsa Tafkir Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya dalam hal itu ada pada kaidah fikihnya, ada pada suatu usul fikihnya yang tentu itu juga harus kita pahami bersama-sama. Mana itu adalah yang furu, mana itu adalah usul. Kalau furu kita boleh beda pendapat, kalau sifatnya usul maka itu adalah harga mati yang tidak boleh kita lakukan ketika itu adalah sifatnya pelanggaran. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat di kajian singkat ini. Kurang demikian mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.